Indonesia menduduki posisi keempat sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia. Menurut Badan Pusat Statistika, pada tahun 2015, penduduk Indonesia mencapai kurang lebih 255 juta jiwa. Kemudian, pada tahun 2030, diproyeksikan penduduk Indonesia akan mencapai 292 juta jiwa. Sedangkan, pada tahun 2045, diproyeksikan akan mencapai 311 juta jiwa. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan energi semakin lama akan semakin banyak. Apabila tidak ada upaya untuk menjaga kebutuhan energi, maka akan menyebabkan cadangan energi semakin lama semakin menipis. Pada proses pembakaran energi fosil akan melepaskan senyawa karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Senyawa tersebut menyebabkan pencemaran udara seperti hujan asam dan pemanasan global yang berdampak buruk bagi kesehatan. Indonesia produksi minyak sebesar 1,18 juta barel per hari, sementara konsumsi minyak sebesar 1,21 juta barel per hari. Saat ini, banyak muncul energi terbarukan seperti gelombang laut, panas bumi, angin, matahari, biomas yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Bila energi terbarukan dimanfaatkan secara optimal, akan menghasilkan energi listrik sebesar 432 gigawatt atau 7-8 kali dari total kapasitas pembangkit yang terpasang saat ini. Salah satu energi terbarukan yang masih belum dimanfaatkan secara optimal adalah biogas. Biogas dihasilkan secara alami dengan menggunakan penguraian sampah organik yang berasal dari kotoran hewan. Dengan adanya suatu permasalahan terkait energi minyak bumi, maka kami mempunyai inovasi untuk memanfaatkan energi biomas yang digunakan sebagai charging station. Seekor sapi mampu menghasilkan kotoran padat dan cair sebanyak 23,6 kg per hari dan 9,1 kg per hari. Kotoran tersebut akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam digester dengan perbandingan air dan kotoran 1:1 yang akan ditampung selama 10-40 hari untuk menghasilkan biogas. Setelah dari digester, biogas akan menuju ke tangki purifikasi untuk proses pemurnian biogas dan menghasilkan biogas murni. Bahan bakar dari tangki bensin dan tangki biogas akan dialirkan menuju tangki genset untuk melakukan proses pembakaran, yaitu antara biogas dengan bensin. Flow meter pada sistem akan berfungsi untuk mensensing flow rate untuk mengirimkan sinyal ke controller yang mengatur bukaan MUV. Bahan bakar bensin dan biogas dikontrol rasio guna meminimalisir penggunaan bensin dan memaksimalkan penggunaan biogas. Apabila kebutuhan kotoran sapi kurang dari 163,5 kg per hari, maka dibutuhkan bahan bakar bensin. Apabila kebutuhan biogas yang dibutuhkan melebihi dari 163,5 kg per hari, maka genset single fuel menggunakan bahan bakar biogas dapat digunakan. Dari hasil simulasi, didapat grafik respon dengan set point daya 800 watt dengan time sample 10 detik, yaitu didapat nilai respon terbaik mass flow rate udara 0,03038 kg per detik. Mass flow rate biogas 0,001892 kg per detik, dan dengan mass flow rate bensin konstan 0,00125 kg per detik. Didapatkan nilai overshoot 0 dan error kurang dari 2% dengan nilai rasio udara dan bahan bakar terbaik, yaitu 15,06. Output dari genset yang akan terhubung dengan charging station. Arus dalam charging station terbagi menjadi dua, yaitu AC dan DC. Arus AC digunakan untuk piranti elektronik, sedangkan arus DC akan digunakan untuk baterai. Box panel yang berisikan controller akan mengirimkan sinyal ke HP seseorang sebagai bentuk monitoring, mulai dari monitoring rasio di genset hingga monitoring tegangan, arus, frekuensi yang masuk ke dalam charging station. Inovasi charging station yang kami gagas bisa diajukan di lembaga HKI atau Hak Kekayaan Intelektual dan EU Paten, yang dikarenakan masih belum adanya pemanfaatan biogas menjadi charging station menggunakan mode kontrol PID dan sistem IoT. Harga daripada charging station menggunakan solar cell masih bernilai mahal. Pada saat alat ini diimplementasikan, maka estimasi nilai level TKT atau tingkat kesiapterapan teknologi adalah 5. Dengan penjelasannya adalah, alat kami sudah disimulasi dengan software MATLAB dengan input dan output yang berbeda-beda,
Dampak sosial yaitu memanfaatkan charging station untuk mengisi daya listrik perangkat elektronik dan baterai kendaraan listrik bagi masyarakat umum. Lalu aspek ekonomi adalah dapat mengurangi beban pembayaran tagihan listrik PLN hingga 145.000 per bulan, yaitu daya mencapai 106,6 kWh dan sisa daya yang tidak hanya digunakan untuk piranti elektronik, bisa dimanfaatkan baterai kendaraan listrik. Bagi lingkungan, apabila biogas ini tidak dimanfaatkan secara optimal, maka berakibat menipisnya ozon dan dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca sebesar 65%. Dari sisi kesehatan, gas metana dapat mengakibatkan gangguan pernafasan seperti batuk, nyeri dada, dan sesak nafas. Di samping itu, juga gas metana dapat menimbulkan ledakan dan kebakaran jika berada di udara dengan konsentrasi 5-15%. Berdasarkan data analisis TKDN atau tingkat komponen dalam negeri, dapat dua bagian, yakni bagian analisis terhadap material dan analisis terhadap tenaga kerja langsung, yang mana biaya dari analisis terhadap material sebesar Rp7.328.000 di toko online dan biaya jasa sebesar Rp1.000.000. Dampak bagi masyarakat pada tahun 2021, charging station mampu menyuplai piranti elektronik skala 1-2 rute. Lalu pada tahun 2025, charging station akan digunakan dalam satu desa. Selanjutnya, pada tahun 2030, kami berharap charging station ini akan menjadi program energi terbarukan bagi pemerintah.